Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Aldi Saputro, NPM 24 40 40 20 90. Di sini saya akan membahas tentang APBN. APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi negara. Dalam praktiknya, APBN Indonesia hampir selalu mengalami defisit, yaitu kondisi ketika total belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan pembiayaan tambahan melalui utang negara. Selama periode 2014 hingga 2024, belanja negara meningkat dari sekitar 1.777 triliun rupiah menjadi lebih dari 3.325 triliun rupiah. Namun peningkatan pendapatan negara belum tentu mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja pemerintah. Kondisi paling berat terjadi pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2021. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan, bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini meliputi perkembangan APBN Indonesia, tren kenaikan utang pemerintah, faktor penyebab kenaikan utang, dampaknya terhadap perekonomian, dan kebijakan pemerintah dalam mengelola utang negara. Saya Muhammad Saldi Kurniawan dengan NPM 24 40 40 2057 mau menjelaskan tentang penelitian yang kami ambil. Jadi tujuan dari penelitian kami ambil ini adalah menganalisis perkembangan APBN Indonesia selama periode 2014 sampai 2024, mendeskripsikan tren kenaikan uang pemerintah, mengidentifikasikan faktor penyebab dan dampak utang, serta menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pengelola utang negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, APBN terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan dari pajak atau PNBP atau hibah. Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dalam perekonomian, APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi diwujudkan melalui penyediaan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fungsi distribusi bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi stabilisasi digunakan pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional saat terjadi krisis maupun pandemi. Siti Jubaida dengan NPM 24 40 40 2082 akan menjelaskan tentang defisit APBN dan teori pengelolaan utang. APBN terjadi apabila belanja negara lebih besar dibandingkan oleh pendapatan negara dalam satu tahun anggaran. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan melakukan penerbitan surat berharga negara ataupun peminjaman uang kepada lembaga keuangan bilateral maupun multilateral. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas maksimal defisit APBN adalah 3% terhadap PDRB atau PDB. Sedangkan batas maksimal rasio utang pemerintah adalah 60% terhadap PDB. Dalam teori Keynesian, utang pemerintah dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut teori Ricardo Equivalent, utang pemerintah dapat menjadi beban fiskal di masa depan karena harus dibayar melalui penerimaan negara pada periode berikutnya. Karena itu, pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati, efisien, dan berkelanjutan agar tidak membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Dengan NPM 244040283 jelaskan perkembangan pendapatan, belanja negara, dan defisit APBN. Berdasarkan dari analisis kelompok kami, perkembangan APBN Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang sangat meningkat. Negara meningkat dari sekitar 1.770 triliun rupiah pada tahun 2014 jadi lebih 3.325 triliun rupiah pada tahun 2024. Sementara itu, pendapatan negara meningkat di sekitar 1.545 triliun rupiah jadi sekitar 2.802 triliun rupiah. Kenaikan belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara, sehingga APBN Indonesia terus mengalami defisit hampir setiap tahun. Perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021
saat pandemi COVID-19 berlangsung. Masa tersebut, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional. Akibatnya, defisit APBN pada tahun 2020 meningkat sangat tajam hingga mencapai minus 6,5% terhadap PDB. Setelah pandemi mulai terkendali, kondisi APBN mulai membaik. Pada tahun 2022 sampai 2024, defisit kembali berhasil ditekan ke bawah batas aman 3% terhadap PDB. Saya Lola Tresya Fitri dengan NPM 2440402055 akan menjelaskan tentang rasio utang dan 3 fase kenaikan utang. Rasio utang pemerintah terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 24,7% pada tahun 2014 menjadi 41,1% pada tahun 2021. Terdapat 3 fase kenaikan utang pemerintah selama periode penelitian. Fase pertama yaitu kenaikan moderat pada tahun 2014 hingga 2019. Pada periode ini pemerintah banyak menggunakan utang pada pembangunan infrastruktur nasional seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, dan pembangkit listrik. Fase kedua yaitu lonjakan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021. Pada masa tersebut, pemerintah meningkatkan pembiayaan untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga rasio utang meningkat tajam hingga 41,1% terhadap PDB. Ketiga yaitu konsolidasi fiskal tahun 2022 hingga 2024. Pada fase ini, pemerintah mulai menurunkan defisit APBN dan menjaga stabilitas rasio utang, sehingga kondisi fiskal kembali membaik. Meskipun mengalami peningkatan, rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas aman 60% terhadap PDB. Juni 1, NPM 244040227. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dan dampak kenaikan utang. Jadi kenaikan utang pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada defisit APBN yang terjadi secara menerus setiap tahun. Yang kedua ada kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional yang membutuhkan dana sangat besar. Nah, yang ketiga ada pandemi COVID yang menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat drastis, sementara penerimaan negara mengalami penurunan. Adapun kenaikan utang pemerintah, dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positifnya itu percepatan pembangunan infrastruktur, terciptanya lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi saat krisis, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Negatifnya yaitu peningkatan utama menyebabkan beban bunga utang semakin besar sehingga dapat mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ada juga terdapat risiko refinancing dan keberuntungan terhadap investor asing apabila pengelolaan utang tidak dilakukan secara berhati-hati. Saya Monica Martioli Urey dengan NPM 24440402088. Saya akan menjelaskan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengelolaan APBN. Pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan melalui undang-undang, harmonisasi peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Itu, pemerintah juga meningkatkan konsolidasi fiskal pasca pandemi dan menurunkan defisit APBN kembali ke 3% terhadap PDB. Berdasarkan analisis kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa perkembangan APBN Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan 2025 menunjukkan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan. Namun, karena belanja negara terus lebih besar daripada pendapatan negara, maka pemerintah harus melakukan pembiayaan melalui utang. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama lonjakan utang yang sangat besar di Indonesia tahun 2020 hingga 2021. Namun, utang negara kita masih termasuk dari batas aman. Pemerintah berhasil melakukan konsolidasi fiskal sehingga utang kita masih berada di bawah garis aman. Oleh karena itu,
Pemerintah perlu terus meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan fiskal, dan memastikan penggunaan utang diarahkan untuk kegiatan produktif agar mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Representasi kami, saya Monica, pamit undur diri. Sampai jumpa. Masuk kalau suaranya ya.